Mungkin pemimpin organisasi pekerja sekuler yang menolak Al-Quran sebagai kitab petunjuk, sekarang mulai memahami alasan mengapa para pekerja setiap hari berubah menjadi budak yang berkeringat demi kepentingan kaum kaya dan bank-bank yang mereka miliki. Umat muslim pun harus memahami bahwa riba bekerja saat kekayaan dihisap dari masa akibat keterlibatan perizinan yang menipu atas penggunaan uang kertas artifisial. Uang kertas menggantikan uang yang menjadi sunnah setiap Nabi Allah Maha Tinggi, yaitu koin emas, perak, dan logam berharga lainnya. Uang artifisial dari kertas, plastik, dan uang elektronik tidak memiliki nilai intrinsik. Tetapi nilai uang diberikan padanya dan kemudian uang itu terus-menerus dikurangi nilainya seiring dengan berjalannya waktu. Sebagaimana sistem ekonomi yang telah dirancang untuk membuat hal itu terjadi, bank-bank adalah aktor utama yang bekerja mengurangi nilai uang. Dan bank-bank membuat keuntungan terbesar saat hal itu terjadi. Seiring dengan nilai uang yang berkurang, nilai segala benda juga berkurang, harga-harga naik, dan upah pekerja pun berkurang nilainya. Buruh pekerja terpenjara dalam upah budak. Wahyu terakhir dalam Al-Quran. Topik dalam wahyu terakhir Al-Quran, Allah Maha Bijaksana memilih kembali pada topik yang telah dibahas dalam wahyu sebelumnya dalam Al-Quran juga dalam Taurat, Zabur, dan Injil yakni larangan riba. Dari hadits, kita dapat mengetahui bahwa wahyu terakhir yang diterima Nabi yang diberkahi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu sebelum kematiannya adalah ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah 279-281 yang membahas riba. Umar bin Khattab berkata, ayat terakhir yang diturunkan berkenaan dengan riba, tetapi Rasul Allah meninggal tanpa menjelaskannya secara terperinci kepada kami, maka jauhilah riba, dan juga riba yakni apapun yang menimbulkan keraguan dalam pikiran berkenaan dengan kebenarannya. Sunan Ibnu Majah, Darimi. Ibnu Abbas berkata, wahai orang-orang beriman, takutlah pada Allah dan jauhilah sisa riba mulai dari sekarang, jika kalian sungguh-sungguh beriman. Dan tidak seorang pun yang akan dihakimi dengan tidak adil. Al-Baqarah 2279281. Ibnu Abbas berkata, ini adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi. Sahih Bukhari. Wahyu terakhir menegaskan aturan Nabi tentang larangan riba dalam khutbah Al-Wadah, khutbah perpisahan di Arafat. Wahyu terakhir adalah ayat-ayat dari Al-Quran berikut ini. Kami menyebutkan keseluruhan ayat dengan penafsiran kami dalam ukuran huruf yang lebih kecil. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada siang dan malam hari, secara rahasia ataupun terbuka, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, asalkan kekayaan dibelanjakan dengan cara yang halal. Suatu pengeluaran yang akan menstimulus kegiatan ekonomi dan meletakkan kekayaan pada peredaran. Di sisi lain orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri di hadapan Allah pada hari kebangkitan, melainkan seperti berdirinya orang gila karena sentuhan setan. Hal ini karena riba merupakan lawan dari pembelanjaan atau pengeluaran dalam riba. Kekayaan dihisap dari kegiatan ekonomi hingga masyarakat luas jatuh dalam kemiskinan dan kemelaratan. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa bisnis jual beli dan riba adalah sama. Mereka berargumen bahwa memberikan pinjaman uang dengan bunga adalah bentuk bisnis yang sah. Padahal Allah telah menghalalkan bisnis jual beli dan mengharamkan riba. Argumen mereka salah. Allah telah menghalalkan bisnis jual beli tetapi telah mengharamkan riba, dan dengan begitu, riba bukanlah suatu bentuk bisnis. Ini karena sifat dasar dari transaksi bisnis yang sah adalah harus mengakui kemungkinan mendapat untung atau rugi saat uang dipinjamkan dengan bunga. Kemungkinan rugi begitu diminimalkan, bahkan hampir dihilangkan. Dengan demikian, memberikan pinjaman uang dengan bunga tidak dapat memenuhi syarat sebagai suatu transaksi bisnis. Barang siapa menerima peringatan ini dari Tuhannya lalu, dia langsung berhenti dari riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu riba, yang sebelumnya dia terima urusannya terserah pada Allah. Yakni terserah Allah untuk menghakimi, dia tidak akan dipaksa oleh negara Islam untuk mengembalikan riba yang telah dia ambil. Tetapi barang siapa yang kembali pada itu tetap dalam riba, contohnya yaitu memberikan pinjaman uang dengan bunga, setelah turunnya ayat Al-Quran ini, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan dengan ini Allah memusnahkan riba, tetapi dia menyuburkan sedekah dengan peningkatan yang berlipat-lipat. Karena sifat inti dari riba
adalah mengambil dan tidak memberikan apapun sebagai balasannya. Sedangkan sifat inti dari sedekah adalah memberi dan tidak mengambil apapun sebagai balasan. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang dengan keras kepala tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa, dengan perbuatan dosa khususnya mengkonsumsi riba. Sungguh, orang-orang yang beriman dan berperilaku saleh dan tetap menjaga sholat dan menunaikan zakat, mereka akan mendapat pahala dari Tuhan mereka, dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum diambil, yang kalian masih mengklaim sebagai hak kalian, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak melaksanakannya, jika kalian tetap meminjamkan uang dengan bunga bahkan, setelah menyatakan diri kalian muslim, maka waspadalah terhadap pernyataan peran dari Allah dan Rasul-Nya. Waspadalah bahwa umat muslim yang taat pada Islam akan memerangi kalian untuk membebaskan semua orang yang tertindas karena riba. Tetapi jika kalian bertobat, jika kalian berhenti dari riba, maka kalian mendapatkan kalian berhak mengklaim hanya jumlah pokoknya saja yang telah kalian pinjamkan, yakni kalian hanya mendapatkan jumlah pokoknya saja, bukan jumlah pokok ditambah sejumlah bunga. Atau bukan jumlah pokok ditambah biaya layanan administrasi. Janganlah berlaku zalim tidak adil, maka kalian tidak akan dizalimi diperlakukan dengan tidak adil. Dalam menerima pembayaran hutang hanya jumlah pokoknya saja, maka kalian akan membebaskan diri kalian dari dosa, karena berlaku tidak adil terhadap orang lain dengan melepaskan bunganya. Maka kalian pun tidak akan diperlakukan oleh bentuk ketidakadilan apapun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kemudahan untuk membayar hutangnya. Tetapi jika kalian mengampuninya, jika kalian menghapus hutangnya sebagai sedekah, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kalian semua manusia termasuk yang memakan riba dikembalikan pada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan tidak ada orang yang akan dizalimi diperlakukan dengan tidak adil. Al-Quran Al-Baqarah 274-281. Mengapa Allah Maha Bijaksana memutuskan untuk menurunkan satu lagi wahyu pada beberapa waktu sebelum kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa Dia memilih waktu yang tampaknya menjadi saat terakhir untuk menurunkan wahyu tersebut? Mengapa Dia melakukan ini setelah menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa Dia telah menyempurnakan din dan rahmat-Nya kepada orang-orang beriman? Pasti ada jawaban yang sangat penting untuk semua pertanyaan ini. Tampak bagi kami bahwa wahyu terakhir seperti itu hanya dapat dengan tepat digunakan untuk mengulangi suatu pernyataan yang menjadi inti dari petunjuk Tuhan. Sebagai tambahan, itu dapat digunakan untuk mengarahkan perhatian pada bagian mana keimanan orang-orang beriman akan paling mudah diserang dalam serangan yang akan dilancarkan pada masa yang datang kemudian oleh musuh-musuh Islam. Akhirnya, wahyu itu datang pada saat terakhir karena itu dianggap berkedudukan sangat penting pada zaman akhir, dan Allah Maha Tahu. Pilihan subjek riba sebagai wahyu terakhir tampaknya merupakan peringatan paling keras dari semua peringatan bahwa riba dapat memberikan ancaman paling serius terhadap keimanan, kebebasan, dan kekuatan orang-orang beriman. Subjek ini sangat penting karena di dalamnya mengandung potensi serangan yang paling berbahaya, dapat menghancurkan dan merusak keimanan orang-orang beriman dan integritas kekuatan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menegaskan bahaya terbesar datang dari riba. Pendapat kami ini tampaknya ditegaskan oleh kenyataan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah membuat nubuat dalam sebuah hadits yang diterima Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keberhasilan suatu serangan yang dilancarkan melalui riba. Itu adalah serangan yang dilancarkan dengan jelas oleh musuh-musuh Islam, dan serangan itu akan sampai kepada seluruh umat manusia, termasuk pengikut-pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tiba suatu waktu, sabda Nabi, saat kalian tidak dapat menemukan seorang pun dari seluruh manusia yang tidak mengkonsumsi riba, dan jika seseorang mengaku bahwa dia tidak mengkonsumsi riba maka uap riba mengenainya, menurut versi lain, debu riba mengenainya. Sunan Abu Daud. Dengan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya menjadi semakin jelas bahwa bahaya terbesar terhadap integritas umat dan iman orang-orang beriman datang dari riba.
Hal ini ditegaskan oleh peringatan dari Allah Maha Tinggi sendiri yang memutuskan riba sebagai subjek yang dibahas dalam wahyu terakhir. Nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan prevalensi universal riba saat ini sudah menjadi kenyataan. Sesungguhnya, hal itu telah menjadi kenyataan pada masa hidup kita yang malang. Tepatnya hal itu telah menjadi kenyataan selama waktu yang telah berlalu sejak Khilafah Ottoman runtuh pada tahun 1924 hingga tahun 1924, ekonomi Eropa, kapitalis berbasis riba tidak berhasil memasuki ekonomi dan pasar di dunia muslim. Tetapi Eropa berhasil merayu pemerintah yang memimpin urusan umat muslim untuk memasuki riba. Khalifah Ottoman, contohnya, telah meminjam sejumlah besar uang dengan bunga dari Bank Eropa, kesulitan finansial dan ekonominya tumbuh sedemikian luas sehingga dia terpaksa sebagai cara putus asa untuk mencegah keruntuhan kekaisarannya, menjadi anggota dalam sistem negara sekuler Eropa baru. Dia melakukan ini dalam persetujuan damai Paris Peace Agreement pada tahun 1856. Tetapi balasan yang harus dia lakukan adalah mengalah pada pemeras finansial Euro Yahudi, yakni berhenti memungut pajak jizyah dari Ahl al-Sima di seluruh wilayah Kekaisaran Ottoman. Hal itu juga sebagai bentuk balas jasa atas hutang yang diterima dan sebagai bentuk pembayaran bunga. Dengan melakukan itu, Khalifah mengkhianati Allah Maha Tinggi yang telah menetapkan pajak jizyah dalam Al-Quran Al-Taubah 9:29. Keberhasilan bankir-bankir Euro Yahudi menyerang Khalifah Ottoman adalah salah satu contoh klasik imperialis finansial yang dilaksanakan melalui riba. Henry Kissinger adalah penguasa dengan strategi sama yang akhirnya meruntuhkan superpower modern, Republik Sosialis Uni Soviet. Peristiwa itu seharusnya telah membuka mata ulama Islam, tetapi tidak. Akibatnya strategi yang sama terus dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia, dan oleh banyak bank lainnya. Tidak hanya ekonomi Israel berbasis riba, tetapi Israel juga mengajak PLO Arafat dan rezim Arab lain untuk menganut sistem ekonomi mematikan yang sama yang menjerumuskan masyarakat dalam jeratan kemiskinan, kemelaratan, dan perbudakan ekonomi. Keberhasilan pemeras finansial Euro Yahudi menunjukkan permulaan keruntuhan model sakral pemerintahan Islam Darul Islam dan penggantiannya dengan model Eropa sekuler. Dalam model negara sekuler, kedaulatan direbut dari Allah Maha Tinggi dan malah dimiliki oleh negara, itu adalah syirik. Sesungguhnya sejak tahun 1924, riba telah menembus kehidupan ekonomi umat muslim di seluruh dunia. Imperialisme finansial yang melekat pada riba telah dibawa ke seluruh dunia Islam sedemikian hingga tenggorokan umat Islam berada dalam genggaman musuh yang memegang pisau tajam. Sesungguhnya semua umat manusia sekarang terjebak dalam jeratan riba dan syirik. Tidak hanya nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi kenyataan dengan kemenangan penuh perbankan berbasis riba di seluruh dunia, dan dengan riba yang mengandung uang artifisial yang tidak bernilai tukar. Tetapi nubuat itu juga telah menjadi kenyataan dengan rusaknya pasar yang bebas dan adil yang disebut pasar bebas saat ini. Pada kenyataannya adalah suatu sarang para pencuri, di mana yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyerukan bahaya besar dan peringatan mengerikan dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang paling keras melawan riba. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa utusan Allah bersabda, riba terdiri dari 70 bagian dosa yang berbeda. Bagian dosa yang paling ringan sama dengan dosa seorang lelaki yang menikahi menyetubuhi ibunya sendiri. Sunan Ibnu Majah, Baihaqi. Abdullah bin Hanzalah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa utusan Allah bersabda, 1 dirham koin perak hasil riba yang diterima seseorang dengan sadar adalah lebih buruk daripada melakukan persinahan 36 kali. Ahmad Baihaqi merawikannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dengan tambahan bahwa Nabi melanjutkan bersabda, neraka lebih cocok untuk tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan Rasul Allah bersabda, pada malam aku dibawa ke langit. Aku mendatangi orang-orang yang perutnya seperti wadah berisi ular-ular yang dapat dilihat dari luar perut mereka. Aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Dan dia mengatakan kepadaku bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Musnad, Ahmad, Sunan, Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa Nabi bersabda, Allah tidak akan mengizinkan 4 golongan memasuki surga atau merasakan berkahnya. Orang yang biasa meminum alkohol,
orang yang memakan riba, orang yang merampas harta anak yatim dengan tidak benar, dan orang yang menelantarkan orang tuanya. Mustadrak, Al-Hakim, Kitab Al-Buyu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya berkenaan dengan larangan riba dalam hadits berikut. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasul Allah bersabda, jika di antara kalian tidak meninggalkan muhabaram, maka dia harus waspada terhadap pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya." Zaid bin Sabit berkata, "Aku bertanya, apa itu muhabarah?" Dia menjawab bahwa kalian memiliki tanah untuk panen, lalu mengambil setengah, sepertiga, atau seperempat dari hasil panen. Hal ini berbahaya karena dapat memperbudak pekerja dengan tipu daya. Sunan Abu Daud. Seharusnya sudah jelas dari bahan yang disajikan di atas bahwa pembentukan ekonomi berbasis riba adalah dosa yang sangat besar